kaya akan budaya, penuh dengan simfoni yang indah. Mengapa tidak kita lestarikan? Mengapa tidak kita pertahankan? Kini saatnya untuk kita saling bersatu, saling melestarikan budaya, saling menjaga apa yang kita lestarikan, dan mempertahankan nuansa budaya Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alvina Nurhayati, NIM B712191059 dari kelas KPI A2 semester 4. Di sini saya akan menerangkan materi fungsi dan peranan dakwah multikultural untuk memenuhi tugas UTS mata kuliah dakwah multikultural lintas budaya. Pengertian dakwah multikultural yaitu seruan pesan-pesan Islam yang disampaikan oleh seorang dai kepada seorang atau kelompok masyarakat tertentu yang berbeda latar belakang, tradisi, dan budayanya. Keberhasilan ini dipengaruhi oleh kemampuan seorang dai dalam melakukan pendekatan-pendekatan budaya, di mana kegiatan dakwah itu dilakukan. Karena fakta membuktikan bahwa salah satu strategi dakwah yang sedang berkembang dan dianggap lebih ramah adalah strategi dakwah antar budaya, di mana dakwah yang damai dengan mengedepankan pendekatan budaya senantiasa menjadi pegangan setiap dai. Selanjutnya yakni ada fungsi. Dalam proses komunikasi antar budaya ini terdapat fungsi dan tujuan di dalamnya. Sebagaimana dinyatakan Alo Liliweri, yaitu fungsi komunikasi antar budaya dibagi menjadi dua macam, yaitu fungsi pribadi dan fungsi sosial. Selanjutnya yakni ada fungsi pribadi. Yang pertama, menyatakan identitas sosial. Perilaku ini dinyatakan melalui tindakan berbahasa baik secara verbal dan non-verbal. Yang kedua, menyatakan integrasi sosial, yakni menerima kesatuan dan persatuan antar pribadi dan antar kelompok. Yang ketiga ada menambah pengetahuan komunikasi antar pribadi maupun komunikasi antar budaya. Yang keempat, melepaskan diri atau jalan keluar. Nah, komunikasi dengan orang lain untuk mencari jalan keluar atas suatu masalah. Fungsi sosial yang pertama ada pengawasan. Komunikator dan komunikan yang berbeda budaya berfungsi saling mengawasi. Yang kedua ada menjembatani. Dalam proses komunikasi yang dilakukan dua orang berbeda merupakan jembatan atas perbedaan mereka. Yang ketiga ada sosialisasi nilai, berfungsi mengajarkan dan memperkenalkan nilai-nilai kebudayaan suatu masyarakat kepada yang lain. Yang keempat ada fungsi menghibur, memiliki fungsi hiburan untuk mewarnai adanya komunikasi antar budaya. Selanjutnya yakni ada peranan. Komunikasi antar budaya sering terdengar sulit untuk dilakukan karena kebudayaan atau pola hidup mereka yang berbeda akan membuat kesalahpahaman di antara kedua individu, sehingga perlu adanya sesuatu yang dapat menurunkan tingkat kesalahpahaman di antara kedua individu agar tidak terjadi pertikaian. Nah, hal itu dapat ditemukan pada bahasa baik verbal maupun nonverbal. Peranan bahasa merupakan alat penting dalam komunikasi antar budaya. Contohnya, orang pesisir yang memiliki pola hidup keras kepala kerap kali berbicara dengan lantang, sehingga membuat orang salah mengartikan. Dengan menggunakan bahasa Indonesia, maka kesalahpahaman akan menurun dan perlahan menghilang, karena bahasa sendiri yang dapat memilah mana marah, senang,
dan sedih, serta bahasa merupakan simbolik dari rasa. Adapun kesimpulannya, yakni dakwah sebagai satu variabel dan problematika kehidupan sosial, maka keberadaan dakwah dalam suatu komunikasi dapat dilihat dari sisi dan peran dalam mempengaruhi perubahan sosial. Dakwah dalam komunikasi antar budaya bertujuan dan berfungsi untuk dapat mencegah terjadinya konflik keagamaan dalam masyarakat. Peran dakwah yang menyampaikan nilai ketuhanan sejatinya harus dipahami sebagai wujud dialog internal umat beragama, serta sebagai upaya membangun kesadaran demi terciptanya kerukunan antar umat beragama. Sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.